Baik, selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan semuanya. Sungguh indah puji-pujian yang kita naikkan dan puji syukur kepada Tuhan tentunya di pertengahan minggu kita bisa berjemaat. Nah, ini adalah suatu hal yang penting untuk iman kita karena kita hidup di dunia ini, kita perlu berkumpul dengan orang-orang benar. Dan kita akan berdoa dalam kebaktian doa. Kebaktian doa ini adalah spesies yang belakangan ini makin banyak punah dari gereja-gereja. Dari banyak gereja yang bahkan tidak punya kebaktian doa lagi. Tapi puji syukur kita memahami ya betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita ingin belajar firman Tuhan dan saya ajak kita buka di dalam Ayub pasalnya yang ke-34. Dan sebenarnya khotbah saya malam ini melanjutkan yang beberapa minggu lalu kita sudah masuk di Ayub pasal 34, tapi karena waktu kita tidak menyelesaikan. Ya, karena memang kita ada komitmen bahwa Rabu malam kita tidak ingin kebaktiannya terlalu berlarut-larut. Oleh karena itu nyanyi kita hanya 20 menit saja. Khotbah kita juga kurang lebih setengah jam ya sampai kira-kira lah 7.50 ya. Nah, kenapa kita membuat seperti itu? Ya karena kita ingin jemaat datang. Kita ingin jemaat datang dan kita sadar bahwa banyak jemaat mereka punya pekerjaan. Tapi kita rindu jemaat yang ada pekerjaan pun mereka bisa datang Rabu malam ya. Dan kita tidak mau berlarut-larut supaya mereka punya kesempatan langsung pulang habis itu gitu. Karena kita tahu ada orang yang mungkin sudah capek kerja, dia datang ke sini ya. Kemudian dia jadi kita tidak mau sampai kita doa sampai jam 10 malam gitu. Itu yang kerja pada nggak bisa datang juga gitu. Jadi kita ingin jemaat datang, kita sudah bikin kebaktian doa kita supaya tidak terlalu berlarut-larut. Dan oleh karena itu makanya khotbah saya kemarin juga tidak bisa selesai. Jadi kita ingin lanjutkan pada malam hari ini Ayub pasal 34. Mari kita buka. Dan sebelum kita masuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia pada kami. Sungguh indah Tuhan, kesempatan untuk menyanyi di tengah minggu bersama jemaat, kemudian belajar firman-Mu dan nanti kami akan berdoa. Kiranya Engkau yang tolong supaya saat ini kebenaran-Mu menjadi jelas bagi kami dan kami tahu bagaimana menerapkannya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya tidak akan ulangi lagi tentunya khotbah saya di sekitar 2-3 minggu yang lalu itu. Tapi sedikit mengingatkan bahwa kita sedang membahas Elihu dan bagaimana Elihu istilahnya membela Tuhan, ya, membela Tuhan terhadap apa yang dia anggap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Ayub di sini. Dan di dalam kepedihan hatinya, di dalam kesusahan dia, dan di dalam ketika dia diprovokasi oleh 3 orang temannya ini, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar, Ayub dalam membela dirinya ada mengatakan hal-hal yang tidak tepat tentang Tuhan, dan ini yang Elihu mau bantah di sini. Dan kita sudah lihat pasal 33 Elihu temanya adalah Allah tidak diam, karena salah satu yang Ayub keluhkan adalah kenapa Tuhan tidak jawab saya ya, kenapa Tuhan tidak mau kasih tahu kepada saya apa salah saya dan lain sebagainya. Oke, dan kemudian di pasal 34 ini tema Elihu adalah Allah ya, tidaklah kurang adil. Ya, Allah tidak kurang adil. Dan ada 37 ayat di pasal 34 dan saya sudah bagikan outline yang akan kita ikuti. Sebenarnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 15 itu Elihu berbicara kepada umum. Nah, jadi indikasinya sepertinya karena mereka mungkin sudah berdebat, kita tidak tahu berapa lama ya, mungkin beberapa jam, mungkin bahkan berhari-hari. Mungkin ada orang-orang yang datang sudah mulai menonton mereka begitu.
Dan Elihu di ayat 1 sampai ayat yang ke-15 di sini, dia berbicara kepada orang ramai yang menonton. Makanya dia lihat di ayat 2 di situ kan. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang berhikmat. Jadi dia berbicara kepada orang banyak. Itu sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, itu sudah kita bahas sebenarnya. Di mana Elihu berkata bahwa kita harus menguji segala sesuatu. Orang yang berakal budi menguji segala sesuatu. Seperti kalau kita makan saja, kita uji dengan lidah kita, enak atau nggak enak sih, gitu kan? Maka kalau kita mendengar sesuatu, kita harus uji juga. Ya, termasuk kata-katanya Ayub gitu, kita harus uji juga. Bener nggak sih yang dia omongkan, gitu kan? Dan dia masuk ke segala macam itu. Saya nggak akan ulangi lagi 3 poinnya, sudah kita bahas. Nah, hari ini kita masuk ke ayat yang ke-16 sampai ke ayat yang ke-37, yaitu penegasan untuk Ayub sendiri. Jadi kalau kita melihat, nah ini dalam bahasa asli sebenarnya lebih terlihat ya, karena rupanya Lembaga Alkitab Indonesia, dia itu kalau pakai kata kamu, justru seringkali maksudnya adalah kalian gitu. Makanya misalnya di ayat 2 tadi kan, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang berhikmat. Kamu di sini adalah kalian sebenarnya. Jadi orang kedua plural, orang kedua jamak. Ya, dan ayat 10 juga, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi. Ini juga sebenarnya kalian maksudnya. Jadi dia bicara dengan orang banyak. Tapi begitu kita masuk ke ayat yang ke-16, kita melihat ada perbedaan kata ganti orang. Ya, yang dalam bahasa Indonesia dia terjemahkan sekarang engkau. Nah ini dalam bahasa aslinya adalah orang yang singular. Jadi dia berbicara langsung kepada Ayub sekarang. Ya, tadinya dia bicara ke mungkin penonton, sekarang dia fokus ke Ayub dengan kata-katanya. Jadi ini penegasan kepada Ayub. Dan dia ingin membuat poinnya kepada Ayub bahwa Allah tidak kurang adil. Dan dia akan menjabarkan keadilan Allah itu seperti apa. Gitu, ya. Keadilan Allah seperti apa. Nah, coba kita lihat di sini ayat yang ke-16 dikatakan, jika engkau, jadi dia sudah ngomong ke Ayub langsung ini ya, jika engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga terhadap ucapanku. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang durjana, kepada para bangsawan, hai orang fasik, dia yang tidak berpihak pada para pembesar, dan tidak mengutamakan orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Oke, jadi poin pertama yang ditegaskan oleh Elihu di sini adalah bahwa keadilan Allah tidak korup. Ya, ini poin pertama dia, keadilan Allah tidak korup. Korup itu apa, saudara-saudara? Korup itu adalah ya tidak lagi benar dan lurus karena suatu pengaruh, gitu ya. Karena suatu pengaruh, maka tidak lagi sebagaimana mestinya, maka itu kita katakan terkorupkan. Nah, ada banyak hal yang bisa mengkorupkan seseorang. Uang bisa mengkorupkan ya, kalau misalnya karena pengaruh uang, maka Anda bertindak tidak benar, maka Anda terkorupkan oleh uang. Nah, berbagai godaan bisa mengkorupkan ya. Nah, salah satu hal yang mengkorupkan adalah kuasa. Kalau Anda punya kekuasaan atau Anda ditekan oleh kekuasaan, Anda juga bisa menjadi korup, Anda bisa menjadi tidak lagi bertindak dengan benar. Gitu. Bahkan ada suatu perkataan bahwa power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Nah, bisa diterjemahkan bahwa kekuasaan cenderung mengkorupkan seseorang. Dan kalau seseorang bahkan dikasih kekuasaan yang absolut, maka dia akan terkorupkan secara absolut. Gitu. Dan ini benar untuk manusia mungkin. Tetapi penegasan Elihu justru di sini adalah bahwa Allah berada di atas itu semua. Jadi keadilan Allah tidak korup, tidak terkorupkan. Gitu kan? Dan kita lihat di sini karena Elihu mengambil contoh di sini ya. Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan tegas terhadap raja, terhadap pembesar, ya. Tuhan tidak bedakan dia dengan orang kecil. Gitu. Nah, sedangkan kalau manusia, ya manusia biasanya takut kepada yang punya kuasa. Karena orang yang punya kuasa bisa memudahkan kita, bisa menyusahkan kita. Orang yang punya kuasa, dia punya kendali yang besar atas kita, sehingga banyak orang yang takut kepada orang yang punya kuasa dan terkorupkan di situ. Oleh karena itu selalu ada pepatah bahwa keadilan itu pasti tajam ke bawah dan tumpul ke
ke atas. Itu sering diomongkan seperti itu, dan itu memang fakta lapangan sering seperti itu. Ya, tetapi Tuhan tidak demikian. Ya, kenapa? Ya karena Tuhan adalah kekuatan yang absolut di atas semua itu. Ya, Tuhan adalah kekuasaan absolut yang mengatasi semua raja, mengatasi semua pembesar. Jadi Tuhan tidak perlu mempedulikan kekuasaan manusia sama sekali. Ya. Oleh karena itu, memang kita mengucap syukur bahwa kita punya Allah yang di atas segala-galanya, yang adil. Sehingga kalau ada raja yang menyimpang, Tuhan bisa menghukum dia. Tidak ada orang lain yang bisa menghukum dia, Allah bisa menghukum dia. Allah tidak terkorupkan oleh harta. Karena apa? Semua harta di dunia punya dia. Allah tidak terkorupkan oleh kuasa, karena semua kuasa adalah punya dia. Oke, jadi itu adalah poin pertama dari Elihu di sini. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-20 ya. Elihu berlanjut. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan manusia. Nah, di sini Elihu ingin membuat satu poin bahwa keadilan Allah tidak mungkin gagal. Ya. Jadi yang pertama adalah bahwa keadilan Allah tidak korup. Tidak terkorupkan oleh kuasa. Poin kedua dia adalah bahwa keadilan Allah tidak gagal, tidak mungkin gagal. Nah, keadilan manusia itu sering gagal. Sering gagal. Ada orang yang gagal, sudah divonis pun gagal dilaksanakan. Misalnya dia berhasil kabur. Ada orang yang sudah dipenjara, kabur dari penjara. Entah dia bagaimanapun. Ada yang di dalam penjara, tapi penjaranya lebih enak dari rumah kita. Gitu. Wah, itu ada lagi. Gitu kan? Dia sogok begitu. Ya, sehingga dalam penjaranya ya ada AC dan ada segala macam yang lain. Ya. Jadi keadilan manusia sering gagal. Ya. Ada penjahat yang menolong temannya keluar, ya, menyelamatkan temannya dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang belum sampai dihukum. Ada orang yang dia tidak berhasil ditangkap. Atau ada orang yang mati duluan sebelum kejahatannya terbongkar atau sebelum dia masuk pengadilan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak alasan mengapa keadilan manusia bisa gagal. Ya, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Ya, dikatakan di sini dalam sekejap mata mereka mati. Ya, ketika Tuhan sudah memutuskan bahwa inilah waktunya bagi kamu ya untuk menghadapi suatu penghakiman, maka itu akan terjadi dengan segera. Ya. Nah, tentu waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Kadang-kadang kita mau Tuhan menghukum semua orang saat ini juga. Ya. Tapi Tuhan tidak selalu berbuat seperti itu. Tetapi ketika waktunya tiba, itu akan terjadi dengan segera, itu maksudnya. Tidak ditunda-tunda lagi. Ya. Nah, dan poinnya adalah bahwa ketika Tuhan memutuskan untuk menghakimi seorang, itu tidak akan gagal di sini. Mengapa? Karena di ayat 20 dikatakan mereka dilenyapkan bukan oleh tangan manusia. Ya. Tuhan tidak tergantung kepada kemampuan manusia. Memang kadang-kadang Tuhan memakai manusia, tapi Tuhan tidak tergantung kepada manusia. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Ayat 21 sampai 25 kita baca di sini. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tak ada kegelapan ataupun kelam pekat di mana orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena ia tidak menentukan waktu atas manusia untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang perkasa diremukkannya tanpa diperiksa, dan orang lain diangkatnya menggantikan mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Oke, jadi poin ketiga dari Elihu adalah bahwa keadilan Allah tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Jadi yang pertama adalah keadilan Allah tidak mungkin korup. Yang kedua adalah tidak mungkin gagal. Yang ketiga adalah tidak mungkin salah. Karena Allah Maha Tahu. Nah, ini kontras dengan keadilan manusia, karena keadilan manusia sering salah. Ya, kadang-kadang keadilan tidak terlaksana karena kurang bukti, kurang saksi, ya,
Ada orang-orang yang bersalah tapi tidak bisa dibuktikan, jadi lolos. Ya. Saya masih ingat di Amerika, ada satu kasus yang sangat terkenal tahun 90-an. Itu waktu itu saya sekeluarga barusan pindah ke Amerika dan seluruh Amerika heboh dengan kasus itu. Ada seorang pemain football, tapi football bukan bola kaki ya, football Amerika yang pakai lempar-lempar itu. Ya. Dan di Amerika itu adalah sport paling besar, namanya O.J. Simpson, ya mungkin ada yang tahu juga ya. O.J. Simpson waktu itu, dan O.J. Simpson waktu itu didakwa membunuh istrinya. Gitu. Jadi polisi ketemu itu ya, darah darah di mobilnya Simpson, ya segala macam. Pokoknya ada banyak sekali bukti-bukti yang bisa dikumpulkan oleh polisi. Tetapi kemudian O.J. Simpson menyewa tim pengacara karena dia orang yang kaya raya, ya, dia kayak inilah, kalau di sepak bola itu udah kayak Messi atau Ronaldo lah gitu ya, uangnya banyak gitu ya. Dan dia sewa pengacara yang luar biasa. Lalu mereka menggunakan teknikalitas. Ya, jadi misalnya polisi dapatkan darah gitu kan di mobil dia. Lalu ditanya, ini prosedurnya udah bener belum? Kan? Dan waktu itu polisinya memang agak sedikit dalam tanda kutip sembrono, ya, karena mereka anggap ini kasus sudah begitu jelas. Ini bukan kasus yang sulit gitu loh, karena buktinya banyak gitu. Jadi mereka kayak udah merasa aman dan nyaman gitu. Jadi mereka agak sedikit sembrono. Tetapi karena sedikit sembrono itu, lalu dengan teknikalitas, oh ini tidak sesuai prosedur ya, berarti tidak boleh masuk sebagai barang bukti. Ya, jadi akhirnya dengan pengadilan yang begitu panjang, dia bebas gitu bahkan. Dia bebas dengan teknikalitas begitu. Ya. Nah, padahal boleh dibilang hampir semua orang di Amerika percaya dia yang bunuh sebenarnya. Tapi sistem mengatakan bahwa oke, kamu tidak bisa dinyatakan bersalah. Gitu. Ya, jadi pengadilan manusia tentu bisa salah. Pengadilan manusia bisa salah. Ada orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan salah. Ada orang yang salah bisa dinyatakan tidak bersalah. Ya. Karena banyak sekali keterbatasan. Ya, tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak demikian. Ya. Jadi dikatakan di sini, ya, ia mengetahui perbuatan, ya, tidak ada yang tersembunyi pada diri manusia, semua kasus terbuka lebar bagi Tuhan. Jadi keadilan Tuhan tidak mungkin salah di sini. Ayat yang ke-23 ini sebenarnya lumayan sulit diterjemahkan. Saya cek beberapa terjemahan, ini beda-beda semua. Tapi ayat 23 bunyinya, karena ia tidak, kalau di PB2 di sini yang saya baca ya, karena ia tidak menentukan waktu atas manusia untuk datang menghadap Allah supaya diadili, katanya di sini. Dan kalau berdasarkan apa yang diterjemahkan PB2 di sini, saya bisa mengaplikasikannya bahwa Tuhan itu tidak memakai statute of limitation. Ya, jadi kalau di Indonesia atau di Amerika atau dimanapun di seluruh dunia, kadang-kadang ada kejahatan yang sudah melewati masa penuntutannya, begitu. Jadi kalau ada suatu kejahatan, ya, misalnya dilakukan, tapi sudah lebih dari ini waktu penuntutan, itu tidak bisa dituntut lagi, begitu. Ya, misalnya kamu sudah melewati, misalnya kejahatan apalah, ya, kejahatan pukul orang atau apa, tapi Anda bilang, oh dia pukul saya, kapan? 50 tahun yang lalu, misalnya gitu. Itu mungkin sudah dianggap melewati masa penuntutan gitulah. Itu namanya statute of limitation gitu ya. Dan tapi bagi Tuhan ya, kalau saya terapkan di sini, ia tidak menentukan waktu atas manusia untuk datang menghadap Allah supaya diadili gitu ya. Jadi keadilan Tuhan itu menyeluruh ya, mencakup semuanya di sini. Oke, coba kita baca lagi dari ayat 26 sampai ayat yang ke 28 di sini. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak, ya, karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun dari jalan-jalannya.
Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Ya. Jadi poin yang ini adalah berkaitan bahwa keadilan Allah tidak tersembunyi. Keadilan Allah tidak tersembunyi. Jadi Tuhan dikatakan di ayat yang ke-26, ya, seringkali menghukum orang secara publik. Seringkali ya, mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak. Dengan dilihat orang banyak. Dan tujuan Tuhan adalah untuk memberikan contoh dan teladan. Ya. Tuhan bisa melakukan ini melalui manusia, sekali lagi melalui pemerintah. Ya, orang-orang yang ketangkep berbuat jahat. Ingat bahwa pemerintah itu sebenarnya fungsinya adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Itu adalah tugas utama dari pemerintah, untuk menghukum orang yang jahat. Dan Tuhan bisa memakai pemerintah untuk menyatakan murkanya. Gitu. Nah, kalau orang zaman dulu, seperti zaman Romawi segala macam, orang disalib atau dihukum mati itu untuk dipertontonkan. Gitu, dipertontonkan. Ya, makanya Tuhan Yesus dipertontonkan waktu disalib. Dan penyamun itu dipertontonkan. Nah, ada efek mengajar kepada masyarakat, ya, kalau kalian berbuat jahat, ini. Ya, tentu Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat, ya, dia ada di sana karena dia menebus dosa manusia. Tapi tujuan dari eksekusi publik itu seperti itu. Nah, sekarang ini katanya kita ini sudah lebih berbudaya gitu kan. Tapi saya tidak begitu yakin bahwa yang dilakukan hari ini lebih bagus sebenarnya. Dimana kalau ada orang yang dieksekusi mati, itu tidak pernah diumumkan secara publik sebenarnya. Selalu dilakukan secara tersembunyi. Ya. Jadi tidak ada suatu efek pembelajaran juga kepada masyarakat. Ya, bahkan kalau di Indonesia ini ringan sekali. Saya barusan baca tadi pagi entah di detik.com atau di mana begitu. Ada kasus seorang anak yang dikeroyok mati oleh 11 orang temannya. Ya. Lalu ancamannya hanya 5 tahun, 7 tahun, segala macam. Wah, kita bilang ini kacau sekali. Ya, seperti ini ada satu nyawa sudah mati seperti itu. Ya, jadi, tapi Tuhan ya memberikan suatu penghukuman yang seringkali bersifat publik, ya, tidak tersembunyi. Ya. Tuhan bisa pakai penyakit, Tuhan bisa pakai kematian untuk menghukum seseorang. Nah, memang tidak semua orang Tuhan hukum secara publik, tapi cukup banyak yang Tuhan hukum secara publik untuk menjadi contoh dan peringatan untuk semua yang lain. Ini adalah poin yang ingin disampaikan di sini. Ya. Dan sebagaimana penghukuman Tuhan tidak tersembunyi, demikian juga bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, ya, termasuk kalau ada orang kecil yang menjerit kepadanya, katanya di ayat yang ke-28 di sini. Oke, lalu kita masuk ayat 29 dan 30. Kalau dia berdiam diri, siapa yang akan mempersalahkan dia? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Ia mengatasi suatu bangsa maupun orang per orang, supaya orang fasik tidak merajalela dan tidak menjadi jerat bagi orang banyak. Nah, di poin yang satu ini adalah bahwa keadilan Allah tidak bisa dipertanyakan. Oke, jadi kita sudah dapat berapa poin? 5 poin ya tentang keadilan Allah yang dibuat oleh Elihu. Keadilan Allah tidak korup, keadilan Allah tidak gagal, keadilan Allah tidak salah, keadilan Allah tidak tersembunyi, dan yang terakhir keadilan Allah tidak bisa dipertanyakan. Sehingga Elihu berkata begini, kalau misalnya Tuhan seolah-olah berdiam diri, kalau Tuhan seolah-olah tidak melakukan apa-apa, itu pun Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Kamu tidak bisa menuntut Tuhan, Tuhan kenapa engkau tidak melakukan ini, tidak melakukan A, B, C, kenapa Tuhan tidak menghukum ini. Kamu tidak bisa mempersalahkan Tuhan. Karena keadilan Tuhan tidak bisa dipertanyakan. Kenapa tidak bisa dipertanyakan? Karena dia mengatasi bangsa maupun orang per orang. Tuhan punya waktunya sendiri, Tuhan punya rencana dia sendiri. Pertimbangan Tuhan bukan hanya satu orang kamu saja. Pertimbangan Tuhan adalah individu, bangsa, bahkan dunia. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada orang jahat yang masih diizinkan sebagian waktu, karena Tuhan punya tujuan untuk dia.
Contoh yang paling jelas dalam Alkitab adalah Firaun. Ya, Tuhan berkata, Firaun, akulah yang membangkitkan kamu supaya pekerjaan-pekerjaanku jelas, tulah-tulahku diperbanyak di Mesir. Sebenarnya gampang sekali, dari tulah pertama Tuhan matikan Firaun sudah bisa begitu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan hajar Firaun, tapi kemudian Tuhan stop supaya lalu Firaun mengeraskan hati. Tuhan hajar lagi, Firaun udah kayak kleper-kleper. Tuhan stop lagi, Firaun mengeraskan hati lagi. Jadi semua ini ada tujuannya. Kenapa nggak langsung dimatiin saja Firaun ini? Mempunyai tujuan. Ya. Kalau Firaun langsung dimatikan, tulah di Mesir cuma satu nanti. Anak sekolah minggu lebih gampang hafalnya. Apa tulah di Mesir? Cuma satu. Nah, sekarang kan anak sekolah minggu hafal 10 tulah gitu kan. Kenapa seperti itu? Ya Tuhan punya rencana. Demikian juga Tuhan punya rencana kalau misalnya orang baik masih diizinkan menderita sesat. Sekali lagi contoh yang paling jelas adalah Yusuf. Dia di dalam penjara itu, bahkan sesudah dia ketemu juru minuman dan juru roti itu saja, dia ditinggalkan dalam penjara 2 tahun. Mungkin Yusuf berpikir, loh inilah kesempatan saya keluar kan. Saya kenal orang yang dekat dengan Firaun, si juru minuman segala macam, kok dia lupa ya dengan saya. Ya, tapi Tuhan punya waktu di situ, dan 2 tahun kemudian dia menjadi Perdana Menteri. Ya. Jadi keadilan Tuhan tidak bisa dipertanyakan. Oke, kita selesaikan ayat 31 sampai 37. Sekarang ini adalah anjuran si Elihu kepada Ayub di sini. Namun kalau seseorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan berbuat jahat lagi. Apa yang tidak terlihat olehku, ajarkanlah kepadaku. Jika aku telah berbuat curang, aku tidak akan melakukannya lagi. Jadi Elihu ingin berkata, Ayub kamu sudah salah ngomong Tuhan tidak adil atau kurang adil. Tapi perbaikilah. Katakanlah kepada Allah, aku sudah salah ngomong. Ya. Apakah Allah harus melakukan pembalasan seperti pendapatmu karena engkau menolak? Jadi engkaulah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Orang yang berakal budi berkata kepadaku, begitu juga orang berhikmat yang mendengarkan aku. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung arti. Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang jahat. Karena ia menambahkan pelanggaran pada dosanya, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Jadi ini adalah nasihat Elihu agar Ayub, ya kamu sudah berbicara yang kamu tidak pahami tentang Tuhan. Ya. Dan walaupun Elihu tidak sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna, tapi nanti belakangan kita akan melihat ketika Tuhan menampakkan diri kepada Ayub, Tuhan juga menantang Ayub mengenai apa yang Ayub katakan. Ya. Oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang Elihu katakan di sini benarlah gitu terhadap Ayub ini. Nah, ini mengantar kita kepada Romawi ketiga dalam outline yang tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat ini, tapi saya ingin menarik beberapa pelajaran ya, dari pasal ini secara keseluruhan. Pelajaran ada 2 saja, sebenarnya ada banyak, tapi saya poinkan 2 saja. Yang pertama, apa beda Elihu dengan ketiga orang teman Ayub? Apa beda mereka? Karena 3 teman Ayub, si Elifas, Bildad, dan Zofar menyerang Ayub, mengkritik Ayub. Elihu juga sepertinya mengkritik Ayub gitu. Tapi apa beda mereka? Nanti kalau kita baca nanti di pasal 40-an waktu Tuhan menampakkan diri kepada Ayub, Tuhan marah sama Elifas, Bildad, dan Zofar. Dan Tuhan bilang, kalian telah salah menuduh hambaku Ayub. Tapi Tuhan tidak dikatakan marah terhadap Elihu. Begitu. Tapi pertanyaannya, apa perbedaan mereka? Dua-duanya mengkritik Ayub. Nah, perbedaannya adalah suatu prinsip yang harus kita pegang. Yaitu bahwa kita hanya bisa menghakimi apa yang nampak. Kita tidak boleh menghakimi apa yang tidak nampak. Ingat, apa yang dilakukan oleh ketiga temannya Ayub yang pertama itu. Mereka melihat kondisi Ayub, mereka langsung menghakimi sesuatu yang tidak nampak. Mereka bilang, Ayub, kamu pasti punya dosa rahasia. Lalu kalau ditanya, dosanya apa? Ayub kan nanya, dosa saya apa? Ya kamulah yang kasih tahu kami, kan namanya juga rahasia gitu. Ya, dan Ayub bilang nggak ada. Ya, dan mereka bilang ada, pasti ada. Jadi
mereka menghakimi Ayub berdasarkan asumsi. Ya, sesuatu yang mereka tidak tahu sebenarnya. Sebaliknya, Elihu menghakimi Ayub berdasarkan apa yang nampak, yaitu kata-kata Ayub yang dia dengarkan. Ya. Dan Elihu intinya berkata, Ayub, kamu punya dosa rahasia atau tidak, saya tidak tahu. Dan saya tidak mau urus itu. Gitu kan? Yang saya mau permasalahkan sekarang adalah apa yang barusan kamu ngomong tentang Tuhan. Gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang jelas bagi Elihu, dan inilah yang dia sanggah. Gitu. Ya, dan inilah letak perbedaan antara ketiga temannya yang pertama ini dengan Elihu. Dan ini mengajarkan kepada kita prinsip bahwa kita bukan orang yang termakan oleh slogan-slogan, oh jangan menghakimi atau lain sebagainya. Alkitab berkata, hakimilah dengan adil. Dan bagian dari menghakimi dengan adil adalah kita menghakimi apa yang bisa kita ketahui. Yang tidak bisa kita ketahui, jangan kita hakimi. Itu asumsi namanya. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Korintus di sini ya. 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4. Ayat yang kelima, kalau nggak salah ini ada di ayat ini kan minggu lalu kalau nggak salah ya, ada dibaca oleh saudara Hilman mungkin. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, itu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi salah satu hal yang jangan kita hakimi terlalu cepat pada manusia, karena kita tidak tahu, adalah hati orang. Ya. Saya bisa menghakimi doktrin seseorang. Doktrin itu jelas, misalnya ada seorang guru, dia mengajarkan, seorang pengkhotbah mengajarkan sesuatu. Ya, seorang guru mengajarkan misalnya, mengajarkan nubuat masih ada, ya, dan bahasa lidah masih ada, dan dia masih percaya mimpi dan lain sebagainya. Nah, kita bisa berkata, oh ini salah, ini menyimpang dari Alkitab. Ya. Tapi kita harus hati-hati untuk misalnya kita lalu menghakimi hati dia. Oh berarti dia adalah seorang yang ini, dia hanya orang yang mengejar uang saja. Kita harus hati-hati di situ. Apakah kita tahu itu motivasi dia? Gitu kan? Belum tentu. Gitu. Tapi kita hakimi pengajarannya, kata-katanya. Seperti Elihu menilai kata-katanya si Ayub di sini. Ya. Oke, kita kembali lagi ke dalam Ayub pasal yang 34. Ada pelajaran kedua di sini. Yang penting sebenarnya, walaupun waktu saya hampir habis, tapi menurut saya ini sangat penting. Kenapa Ayub bisa membuat kesalahan seperti ini? Padahal kita tahu Ayub adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang saleh. Kenapa dia bisa sampai membuat pernyataan-pernyataan yang salah ini dan yang akhirnya dikritik oleh Elihu? Ya, jawabannya adalah kalau kita baca, sebelum ketiga temannya datang, respon Ayub itu sangat bagus, Tuhan puji. Ya. Lihat hambaku Ayub, walaupun dia sudah menderita begitu, dia tidak menghujat Allah dan lain sebagainya. Istrinya bilang apapun, dia tidak terpancing. Tapi ketika tiga temannya ini datang, ya, lalu mulai memprovokasi dia, dan berkata, Ayub kamu pasti punya dosa rahasia. Nah, disinilah Ayub terpancing. Ketika dia membela dirinya, saya tidak punya dosa rahasia, tapi dia membela dirinya sedemikian rupa, sehingga akhirnya menyerang Tuhan. Gitu. Dan pelajarannya adalah, janganlah sampai kita melawan sesuatu, sampai kita jatuh kepada kesalahan yang lain. Kita melawan sesuatu sedemikian rupa sehingga kita jatuh kepada kesalahan yang lain.
Karena kita saking mau melawan ini. Gitu. Dan ini ada banyak contohnya dalam dunia teologi. Ya. Misalnya, ada orang mau melawan Calvinis. Ya. Dia mau melawan Calvinis. Ya. Calvinis percaya bahwa karena Allah sudah tahu segala sesuatu, maka berarti segala sesuatu sudah ditentukan. Dan saking mau melawan itunya, sampai akhirnya tiba pada kesimpulan, kalau gitu Allah tidak tahu segala sesuatu. Akhirnya menjadi open theism. Karena saking dia tidak mau sampai kepada kesimpulan, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan. Ini sama dengan Ayub, dia tidak mau sampai kepada kesimpulan bahwa saya punya dosa rahasia, sehingga sampai-sampai kalau perlu Tuhan memang tidak adil terhadap saya. Begitu. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Ya. Jadi kita jangan sampai melawan sesuatu sedemikian rupa, sampai kita kehilangan keseimbangan kita yang alkitabiah, dan kita jatuh kepada kesalahan lain. Begitu. Ya. Kadang-kadang kita terprovokasi oleh suatu kesalahan. Tapi jangan kita gara-gara terprovokasi kesalahan, kita jadi bikin kesalahan yang lain juga. Gitu. Kita harus tetap pada suatu center keseimbangan yang alkitabiah. Jangan sampai kita misalnya melawan Calvinis lagi, contoh lagi. Ya. Oh, mereka percaya predestinasi pemilihan. Nah, karena kita melawan konsep mereka, jadi kita bilang saya tidak percaya predestinasi, tidak percaya pemilihan. Loh, padahal Alkitab ada pakai istilah itu gitu. Jangan kita terprovokasi seperti itu. Ada orang yang melawan keselamatan karena usaha. Keselamatan itu tidak pakai usaha. Setuju kita bilang. Tapi ada orang yang melawan itu sedemikian rupa, akhirnya memimpin dia kepada misalnya OSAS. Ya. Karena dia beranggapan bahwa kalau keselamatan tidak ada usaha, maka bahkan saya murtad pun nggak apa-apa, begitu. Nah, ini contoh-contoh dia tidak menemukan suatu keseimbangan kebenaran. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ada orang yang menolak, kita bicara soal praktis kadang ya, menolak perempuan diharuskan pakai burka misalnya. Wah, perempuan ditutup sampai tinggal matanya. Sampai kalau mau foto pun, jadi apanya yang mau difoto gitu kan, mata semua. Ya. Tapi ya, menolak itu lari kepada kalau gitu pakai apa saja boleh, terbuka juga boleh. Gitu. Ya berarti kita saking melawan suatu kesalahan, kita jatuh kepada kesalahan ekstrim yang satunya lagi. Gitu. Nah, kita harus menjaga diri. Ya, seperti itu. Kita jangan terprovokasi oleh kesalahan untuk melakukan kesalahan yang lain. Tapi kita harus kembali kepada sesuatu yang alkitabiah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kau kira pimpin supaya kami belajar dari Ayub, belajar bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Dan Tuhan ada pelajaran-pelajaran untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.